Monggo, Mbah. Nggih, Mbah, mangke Mbah, kula tak anu ya. Halo semuanya, selamat pagi. Saat ini saya berada di Kabupaten Bantul ya. Tepatnya berada di Gua Selarong yang berada di Desa Kembang Putian. Saya ajak teman-teman semua untuk ikut menelusuri tempat ini. Dan ini salah satu tempat wisata murah yang berada di kota Yogyakarta. Saya ajak teman untuk ikut telusuri tempat ini. Dan saya sedikit berbagi dengan sedikit sejarah yang saya ketahui yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tempat ini cukup recommended untuk wisata dengan budget murah. Bahkan di musim pandemi saat ini saya hanya perlu bayar tiket parkir untuk sepeda motor sekitar 3.000, dan untuk tiket masuknya tidak dipungut biaya. Saat ini saya sendiri, tidak ada siapa-siapa di sini. Dan tempatnya cukup sejuk ya. Kita akan coba cek di sebelah sana dan kita akan telusuri sama-sama. Nah, inilah penampakan dari salah satu gua yang ada di Gua Selarong ini ya. Jadi di sini ada dua gua utama, salah satunya ini Gua Putri, dan yang di sebelah sananya Gua Kakung yang merupakan salah satu kediaman dari Pangeran Diponegoro pada zaman dulu. Sayangnya tidak bisa masuk untuk di Gua Kakung karena dikasih tanda tidak boleh masuk ya. Cuma kita mau cek di sebelah sini Gua Putrinya. Tempatnya sangat sunyi sekali ya, karena sini dulu merupakan tempat petilasan. Ada yang bilang bahwa dulu di Gua Selarong ini merupakan tempat pelarian Pangeran Diponegoro. Padahal itu salah ya, karena Pangeran Diponegoro sendiri tidak pernah melarikan diri dari perang Jawa waktu itu. Karena kalau melarikan diri itu kesannya kalah. Dari sejarah yang saya ketahui bahwa emang tempat ini sudah dari dulu sekali Pangeran Diponegoro waktu masih muda senang berada di tempat ini untuk melakukan meditasi maupun beliau untuk bersamadhi atau tirakat. Jadi karena beliau suka tempat ini, maka sama para pengikutnya beliau dibikinkan gua di tempat sini. Jadi ini bukan gua alami, tapi merupakan gua yang dibuat oleh para pengikut Pangeran Diponegoro sendiri. Jadi makanya Pangeran Diponegoro dahulu sering di sini, dan bahkan beliau punya palungguhan juga di tempat ini, di Kembang Putian, tempat beliau untuk belajar memperdalam agama. Ini tempatnya begitu sunyi sekali. Nah, ini sayangnya tidak bisa masuk. Ini ada, sepertinya di sini ada lokasi untuk Gua Kakungnya. Meski saya sendiri, saya tetap tidak akan masuk karena ini dikasih tanda tidak boleh masuk. Jadi saya berusaha hormati peraturan yang ada di tempat sini, meski nggak ada yang melihat saya sendiri. Tempatnya cukup ngeri, curam juga. Nah, melanjutkan cerita saya tadi. Jadi berhubung Pangeran Diponegoro sendiri
sangat suka berada di tempat ini, maka ini merupakan salah satu tempat favorit dari Pangeran Diponegoro untuk melakukan tirakat bersama para pengikutnya. Nah, di sini saya tidak bisa masuk. Wow, tempatnya. Nah, ini ada salah satu tangga kecil, cukup curam juga di sini. Nah, tempatnya cukup sunyi. Cukup curam di bawah sana ya. Nah, ini cukup sunyi, mulai berangin. Tiba-tiba ada angin, mungkin karena masih mendung juga. Jadi ceritanya ketika dulu waktu terjadi Perang Jawa, maka disinilah Pangeran Diponegoro itu melakukan istirahat ketika malam hari terjadi perang, kemudian beliau pagi pulang dan beristirahat di tempat sini. Jadi bukan sebagai tempat pelarian, karena memang tempat ini sejak dari dulu merupakan tempat favorit dari Pangeran Diponegoro sendiri. Perang Jawa yang terjadi ketika dipicu oleh salah satu pemicunya ketika di daerah Tegalrejo, Yogyakarta sendiri, patok-patoknya dicabut oleh Pangeran Diponegoro. Di situ Belanda sangat marah sekali. Maka di daerah Tegalrejo kemudian digempur dan semuanya dibakar. Kemudian Pangeran Diponegoro beserta keluarga berada di tempat sini untuk melakukan perlawanan dan beristirahat tempat ini ketika pagi hari tiba. Nah, ini adalah salah satu mulut dari Gua Putri. Curam kena tangga. Di sini juga tempat untuk berdiam dari keluarga Pangeran Diponegoro ketika terjadi Perang Jawa waktu itu. Nah, setelah Perang Jawa yang terjadi di daerah Yogyakarta, kemudian Belanda membakar wilayah Tegalrejo, kemudian disinilah Pangeran Diponegoro berdiam bersama para pengikutnya ketika beliau berperang malam hari, dan pagi harinya kemudian beliau berada di tempat ini. Sehingga karena zaman dulu tempat ini begitu rimbun ya, makanya susah bagi Belanda untuk menemukan tempat ini waktu itu. Nah, ini tempat ini terasa sangat wingit sekali ya, istilahnya kesannya begitu angker. Karena bahkan kalau kita masuk ke dalam mulut goa yang di atas sana itu, bahkan masih ditemukan mungkin dupa atau sesaji. Mungkin ada orang-orang tertentu juga yang sedang, atau maksudnya hari-hari tertentu melakukan ritual di tempat ini. Karena yang saya tahu dan saya dengar cerita-ceritanya, ketika malam Jumat atau malam Selasa pun gua ini mengeluarkan bau kemenyan atau dupa dari sore hari sampai pagi hari. Mungkin ada orang di dalam sedang melakukan ritual atau apa, tapi ya saya nggak tahu. Dan juga saya nggak berani untuk masuk ke sini malam-malam juga ya, karena tempatnya wingit seperti ini.
nggak heran bahkan dulu pun ini tempat untuk Pangeran Diponegoro sendiri melakukan tirakat dan menyendiri. Bahkan ketika memasuki bulan puasa pun beliau lebih senang tinggal di tempat ini untuk melakukan puasa selama bulan Ramadan. Jadi tempat ini memang merupakan tempat favorit beliau, dan beliau sendiri sejak dari masih muda pun tempat favoritnya adalah di Gua Selarong ini. Jadi bukan sebagai tempat pelarian seperti yang tertulis di buku-buku sejarah waktu kita masih sekolah dulu ya. Jadi ini memang adalah tempat yang dibikin oleh para pengikut dari Pangeran Diponegoro sendiri untuk beliau, karena para pengikutnya tahu bahwa ini adalah jadi tempat favorit dari Pangeran Diponegoro.